Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan tayangan saya ini. Beberapa saat yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu, kami baru pulang dari Jakarta, tepatnya dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo di Jakarta Pusat. Itu kami melakukan terapi yang terbilang langka karena di kedokteran umum terapi ini tidak dikenal dan hanya dikenal di kedokteran penyelaman Angkatan Laut. Jadi rupanya ketika saya bertemu dokter ahlinya memberi keterangan-keterangan yang sangat luar biasa, dan saya rasa ini sangat penting sekali untuk solusi kesehatan kita semua, karena apapun sakit kita sebenarnya itu karena darah tidak lancar di suatu tempat itu. Ketika darah kita lancar atau berjalan normal, maka sehatlah tubuh kita. Misalnya pegal di kaki, pegal di pinggang, itu karena jalan darah di situ tidak lancar. Ketika dilancarkan dengan teori hiperbarik, dengan di ruangan tertutup, kemudian diberi tekanan yang nanti akan diterangkan oleh dokter ahlinya, tekanan itu rupanya memberikan suatu efek jalannya darah, kemudian pemberian oksigen, asupan oksigen yang 100% itu dalam tekanan tersebut akan tercampur dengan darah, dan dalam tekanan tersebut oksigen dan darah itu mengalir, encer, kemudian dilakukan selama kurang lebih 2 jam di dalam tabung hiperbarik. Untuk itu berikut akan kami hadirkan gambar-gambar dan kondisi yang telah kami rangkum dalam sebuah video untuk kemudian para sahabat dimanapun saja Anda berada untuk mengetahui apa dan bagaimana hiperbarik yang ada di kedokteran Angkatan Laut Dr. Minto Harjo Jakarta. Teman-teman, mudah-mudahan tayangan video ini untuk referensi kita dalam kesehatan sehari-hari kita, di keluarga kita, kita sendiri, teman sejawat dan tetangga kita, untuk dapat melihat dan mempertimbangkan untuk apa, bagaimana untuk kesehatan kita hiperbarik. Demikian. Ini salah satu Bapak dokter, Pak Dokter. Selamat pagi. Yang spesialis hiperbarik mungkin akan menerangkan bagaimana untuk menerangkan pada sahabat sekalian supaya lebih mengetahui apa itu hiperbarik. Gitu Pak. Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Selamat pagi atas waktunya. Perkenalkan, saya Dr. Hadi. Saya spesialis kedokteran kelautan. Jadi di kedokteran kelautan itu salah satu subspesialisnya adalah tentang penyelaman dan hiperbarik. Nah, di mana di penyelaman hiperbarik itu ada salah satu terapi yang kita kenal dengan nama terapi oksigen hiperbarik. Di mana di dalam terapi ini kami tidak memberikan obat, tapi pasien kami masukkan ke dalam suatu ruangan berbentuk tabung, di mana akan kami berikan oksigennya itu sebagai media napasnya dari oksigen yang 100%. Tapi dengan tekanan yang lebih dari 1 atmosfer. Seperti sekarang kita hidup ini, sekarang ini tekanan kita ini adalah 1 atmosfer. Kalau saya meterkan adalah 0 meter di atas permukaan laut. Di mana di tekanan 1 atmosfer ini kadar oksigennya kita hanya 21%. Sedangkan yang paling tinggi kadarnya adalah nitrogen, hampir 78%, bahkan ada yang bilang 79%. Nah, terapi oksigen hiperbarik di sini kami akan memberikan oksigen kepada pasien sebagai media napas dengan tekanan hiperbarik. Nah, di mana tekanan yang saya berikan ini adalah 2,4 atm.
Itu kalau saya meterkan kurang lebih adalah 14 meter. Jadi pasien saya masukin ke dalam suatu tabung seperti yang ada di belakang saya. Nah, nanti saya tekan perlahan-lahan dengan harapan apa? Karena sesuai dengan hukum fisika, makin turun ke bawah, tekanan itu makin tinggi. Nah, tekanan yang makin tinggi itu menyebabkan apa? Salah satunya daya larut gas dan konsentrasi gas tersebut juga akan tinggi. Nah, sementara di tekanan 2,4, pasien ini yang saya berikan gasnya adalah oksigen. Jadi di tekanan 2,4 tersebut, oksigen itu akan larut di dalam pembuluh darah lebih banyak. Konsentrasinya pun juga akan tinggi. Dengan kata lain, tidak ada sel, tidak ada jaringan dalam tubuh kita yang tidak mendapatkan oksigen di dalam tekanan 2,4 tersebut. Nah, mekanisme kerjanya salah satunya karena tekanan oksigennya tinggi, dia larutnya juga tinggi, berarti metabolisme sel kita akan lancar dan meningkat. Yang kedua, dia akan terjadi yang namanya regenerasi sel. Nah, ini biasanya kita bisa lihat pada kasus-kasus orang diabetes, itu kalau datang ke kami ke stadiumnya terlambat, itu biasanya kadang-kadang ada tindakan ekstrim berupa amputasi. Tapi kalau datangnya dalam stadium awal masih ada warnanya ungu dan tidak ada gangguan peredaran darah, kita masukkan. Nah, itu untuk menyelamatkan. Terus yang ketiga, oksigen ini juga bersifat sebagai antibiotik. Yang keempat bersifat sebagai anti peradangan. Jadi pada kasus-kasus orang yang sudah usia lanjut, yang kadang ada keluhan ngilu, kesemutan pada jari-jari tangan kaki, pegal-pegal, nah itu kita masukin terapi perbarin. Yang kelima bersifat sebagai anti hipoksia. Jadi di mana kasus penyakit yang mengalami gangguan peredaran darah, baik itu karena gangguan diabetes, baik itu karena gangguan pasca stroke, itu dia butuh oksigen yang banyak. Nah, disinilah kita bantu oksigen dengan yang tekanan tinggi 100% itu. Jadi dia bisa masuk ke sel-sel yang terkecil. Yang keenam, dia bersifat sebagai neovaskularisasi. Neovaskularisasi ini adalah pembentukan pembuluh darah baru. Biasanya ini pada kasus-kasus yang terjadinya gangguan sumbatan pembuluh darah. Yang ketujuh, itu sifatnya adalah sebagai kolagen, di mana oksigen ini akan merangsang enzim glutathione. Nah, glutathione ini akan merangsang kolagen kulit-kulit kita. Itulah beberapa manfaatnya. Tetapi untuk awalnya, terapi perbarik ini sebenarnya untuk kasus-kasus orang yang habis menyelam, yang sering terjadi penyakit dekompresi sickness. Nah, untuk kasus klinis yang bisa masuk ke sini, yang pertama adalah kencing manis. Ada luka maupun nggak ada luka. Yang kedua, pasien yang pasca stroke, itu untuk memperbarui daripada oksigenisasi. Jadi walaupun orang sudah dikasih obat apapun, itu kepala itu butuh adalah namanya perfusi oksigen. Nah, perfusi oksigen ini kita bantu dengan terapi oksigen perbarin. Yang ketiga, tinnitus, telinga berdenging. Membuat bisa menyebabkan migrain atau vertigo. Vertigo bisa menyebabkan sudden deafness, kalau dokter THT bilang stroke telinga. Terus untuk kasus luka yang lama sembuhnya di tubuh kita, walaupun kita nggak punya penyakit kencing manis, yang dibutuhkan itu adalah oksigen. Nah, kami bantulah dengan oksigen tekanan tinggi tersebut. Terus untuk orang yang pasca radioterapi atau kemoterapi, itu untuk perbaikan sel-selnya itu sangat dibutuhkan dengan terapi oksigen perbarin. Itu beberapa kasus seperti pengalamannya saya yang banyak di sini. Itu ada kasus orang yang mengalami diabetes, terus dia mengalami ujung-ujung jari kakinya itu berwarnanya ungu. Ada beberapa tindakan dari teman sejawat saya yang harus dilakukan tindakan, tapi kami masukkan dulu beberapa hari. Kalau apabila terjadi perubahan dari warna tersebut, berarti aliran oksigen itu bisa sampai ke bagian perifer. Nah, di situ kalau sudah sampai ke bagian perifer, berarti dia dapat suplai makanan dari oksigen. Nah, kan terjadilah regenerasi kulit jaringan tersebut, sehingga untuk mengurangi tindakan yang amputasi. Termasuk kakian yang pasca stroke, walaupun dia sudah dikasih obat, tapi suplai oksigen berkurang. Kita bantu dengan terapi oksigen. Beberapa kasus pasien saya ada yang sudah pernah dilakukan tindakan DSA, setelah masuk hiperbarik 10 kali, dilakukan pemeriksaan mapping di kepala. Ternyata perfusi oksigennya itu lebih cukup banyak masuk dengan terapi oksigen hiperbarik. Seperti saya bilang, dia kita masukkan tabung, jadi oksigen itu masuk ke sel sama jaringan yang paling terkecil. Jadi boleh nggak Pak, kalau kita bilang misalnya terapi hiperbarik ini penyembuhan, kesehatan, stamina misalnya? Iya, kan? Betul. Ya gitu. Nah, itu mungkin salah satunya Pak. Jadi yang sakit berobat, yang sehat makin sehat, yang sudah sehat stamina-nya bertambah gitu. Jadi kan tadi saya bilang terapi perbarik ini bisa untuk yang awalnya untuk kasus penyelamat, kedua untuk kasus klinis, yang ketiga untuk orang yang sehat. Walaupun dia nggak punya penyakit, tapi karena kita kasih oksigen dengan tekanan tinggi, konsentrasi tinggi, oksigen ini kan sifatnya kalau sel itu dapat oksigen dia akan membelah, akhirnya stamina kita akan meningkat.
Nah, disitulah orang sehat dapat apa oksigen untuk ke dalam untuk kesehatan, kebugaran, dan untuk stamina-nya Iya, sendiri. iya, iya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran kami, testimoni istri saya, terus beberapa pasien yang lain. Kemudian sahabat-sahabat yang belum mengerti bahwa hiperbarik ini ada, dan mungkin kalau saya lihat juga itu hanya di Jakarta Angkatan Laut sama di Surabaya Pak kalau nggak Ya, salah. amin. Nah itu jadi itu mungkin jadi referensi bagi teman-teman untuk solusi kesehatan. Terima kasih Pak Dokter Sama-sama, untuk Bapak. waktunya. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salah satu pasien hiperbarik nih. Namanya siapa, Bu? Ibu Damayanti. Ya? Damayanti Damayanti. Dari mana, Ibu? dari Cilandak. Dari Cilandak. Sakitnya apa dulu, Ibu? Stroke penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah ya. Berapa kali udah ini? Ini yang ke-32. Oh, ya. Terus perkembangannya dari berapa kali? Udah terasa? 10 kali pertama udah ada perubahan. 10 kali pertama udah ada perubahan ya. Dan alhamdulillah sekarang udah gimana? Udah 90% lah ya. 90%. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Iya. Mudah-mudahan untuk pengalaman kita, teman-teman kita yang belum ini kesaksian ini. Terima kasih. Ini untuk kesaksian ini kami ketemu dengan guru di Jakarta, dia juga terapi hiperbarik. Itu keluhannya apa, Bu? Penyumbatan pembuluh darah. Oh, penyumbatan pembuluh darah. Alhamdulillah udah sembuh sekarang. Alhamdulillah sudah sembuh. Sehat, badan Udah jadi sehat. seger. Ya, pertama berapa kali? 10 10 kali rutin tiap hari. Tiap hari. Setelah itu seminggu sekali. 10 kali yang kedua itu saya seminggu 3 kali. Ibu ini kepala sekolah SD di Jakarta. SD berapa, Bu? SD Negeri Pengadegan 07 Jakarta Selatan. Ini untuk kesaksian kita banyak ini keluarga ini. Jadi untuk teman-teman nanti yang mungkin ada keluhan yang dirasakan ibu ini benar-benar bisa kita Luar pengalaman. biasa, hiperbarik luar biasa. Luar biasa. Bukan omong kosong, nyata. Jadi bukan hanya penyakit yang dirasakan, tapi apa ya, efek dari itu kita bisa lebih cerah ya. Lebih fresh, lebih energi kita bertambah, percaya diri. Terima kasih. Bu. Sama-sama.